بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وجعلنا من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ رسالة ربه وأدى أمانته ونصح أمته وتركنا جميعا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والسائرين على نهجه القويم إلى يوم الدين. السلام عليك يا رسول الله، السلام على أهل بيتك الطيبين وصحابتك الغر الميامين، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Alhamdulillah wa syukurillah atas hidayahnya yang Allah limpahkan atas kita semua, rahmatnya Allah curahkan, Allah keluarkan kita dari kegelapan dengan kitab sucinya dan petunjuk nabinya menuju kehidupan yang terang benderang. Berjalan di atas jalan terang menuju tujuan yang terang, indah, mulia, mengikuti kafilah para nabi dan para rasul. Terutama sekali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi seluruh al-alamin. Bukan sebagai pembawa rahmat, tapi sebagai rahmat. Arti beliau dirinya merupakan rahmat bagi seluruh al-alamin. Baik itu tutur katanya, perbuatannya, demikian pula petunjuk yang beliau tinggalkan. Seluruhnya adalah rahmat. Bahkan dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya kami tidak mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi seluruh al-alamin. Oleh karena itu mereka yang mengaku sebagai pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membuktikan beliau pengikutnya yang sebenarnya, dengan sendirinya beliau menjadi rahmat di tengah-tengah umat dan lingkungan. Apabila tidak, maka antara pengakuan dan kenyataan berbeda. Karena Allah mengumpulkan seseorang bukan atas dasar nasabnya, bukan atas dasar sukunya, bukan atas dasar bangsanya, tapi berdasarkan apa? Berdasarkan kepribadian, perilaku, dan akhlaknya. Oleh karena itu, jangan kita biarkan diri kita ini hanyut terbuai oleh angan-angan, merasa puas kita menjadi umat Islam dan pengikut Rasul, tapi apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kita ikuti. Dan kita semua tahu bahwa kita hidup dalam kehidupan dunia ini hanya untuk waktu yang singkat. Dan kehidupan dunia ini merupakan kehidupan yang tidak dapat dikatakan sebagai kehidupan yang sebenarnya. Bisa kita katakan sebagai pengantar kehidupan, baik menuju kebahagiaan yang kekal dan abadi, atau menuju penderitaan yang kekal dan abadi. Oleh karena itu, kita tidak dapat merasa aman dalam kehidupan dunia ini. Jangan dengan suasana nyaman, lapang, luas yang kita nikmati, kita lupa akan tujuan hidup kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Mulk mengingatkan kita alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Perhatikan para jamaah sekalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulai apa? Memulai keterangannya dengan al-maut. Baru setelah itu al-haya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalnya. Kata al-maut di sini menuju kepada apa? Menuju kepada kehidupan dunia yang akan disusul dengan kematian. Sedangkan kehidupan akhirat, kehidupan yang kekal tanpa ada kematian lagi. Mana yang kita utamakan? Kehidupan dunia yang berakhir dengan kematian, kehancuran, kefanaan, semua yang kita bangun laksana mimpi. Tapi kehidupan akhirat dialah kehidupan yang sejati. Wa mal hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kehidupan dunia ini lahwun wa la'ib. Laksana mimpi, kita bersenang-senang, memiliki berbagai macam fasilitas hidup. Begitu kita meninggalkan dunia, seluruhnya sirna. Tak ada satupun yang kita bawa. Hanya amal perbuatan kita, itulah yang akan mendampingi kita dengan setia. Tapi sebaliknya, wa inna daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan akhirat dialah al-hayawan. Oh, tidak mengatakan al-hayah, tapi al-hayawan. Menunjukkan hari ini sekalian kehidupan yang terus-menerus kekal dan abadi. Jadi perbedaan masdar hayah dan hayawan, kalau hayah menggambarkan kehidupan, tapi tidak menjelaskan panjang dan pendeknya, tapi al-hayawan menjelaskan kehidupan tiada akhir. Oleh karena itu, katakan airplane dinamakan at-tayaran. At-tayaran bukan menggunakan kata tayr tapi at-tayaran. Karena pekerjaannya selalu apa? Terbang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi para jamaah sekalian, mana yang kita akan utamakan? Kehidupan yang serupa dengan kematian, apakah kehidupan yang kekal dan abadi? Nah, kalau kita ingin berkumpul bersama Nabi kita Muhammad SAW, bersama para keluarganya yang berada di bawah naungan Rasul, melanjutkan misi Rasul, berkumpul bersama para sahabat-sahabat mulia, maka pertama-tama yang mesti kita utamakan adalah mengutamakan kehidupan akhirat dari kehidupan dunia. Hingga syaitan tidak dengan mudah memecah belah mau domba di antara kita, sebagaimana yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin saat ini, maupun pada masa-masa sebelumnya. Bagaimana syaitan berhasil memecah belah mau domba, membuat mereka bergolong-golongan, berpecah belah, lupa kepada pesan Allah untuk menegakkan agama Allah dan tidak bercerai-berai di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita semua bahwa kita dalam perjalanan dan kehidupan dunia ini bukan merupakan perjalanan yang senang, yang mudah. Dalam surat Al-Insyiqaq Allah berfirman, Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan fabulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya engkau ini berjalan tertatih-tatih, bersusah payah dalam kehidupan dunia ini untuk menghadap ke hadapan Tuhan. Ini yang harus selalu kita ingat. Wahai manusia, sesungguhnya engkau berjalan dengan bersusah payah, tertatih-tatih untuk menghadap ke hadapan Tuhan. Oleh karena itu jangan kamu merasa bangga, senang dengan apa yang kau miliki dalam kehidupan dunia. Semakin berat bebanmu, semakin berat pula perjalanan. Faman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka siapa yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan betul-betul dihisab oleh Allah dengan semudah-mudahnya. Dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala hapuskan, kebaikannya Allah lipat gandakan, lalu Allah Subhanahu wa taala limpahkan keridhaan atas dirinya. Mengapa? Karena dia berjalan dalam kehidupan dunia menuju Allah,
hatinya selalu ingat kepada Allah, berjalan di atas jalan Allah sebagaimana yang dicontohkan oleh junjungan dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau tidak mau, pasti kita akan menghadap ke hadapan Allah. Baik siap maupun tidak siap, kita akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Pilihan kembali kepada kita. Hidup dalam kehidupan dunia dengan selalu menatap wajah Allah, mengharapkan ridha-Nya, berjalan di atas petunjuk-Nya, atau kita hidup mengikuti hawa nafsu kita, angan-angan kita, terbuai dengan berbagai macam kesenangan dunia. Begitu kita membuka mata kita, terbangun dari tidur kita, baru kita menyesali apa-apa yang telah kita lakukan selama ini. An-nasu niyamun fa idza matun tabahu. Manusia dalam kehidupan dunia ini tertidur, bermimpi, memiliki berbagai macam kesenangan. Begitu mereka mati, baru mereka tersadar, dan baru pada saat tersebut mereka melihat segala sesuatu sesuai dengan kenyataan. Tapi sebaliknya, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Dan dia akan kembali berkumpul bersama keluarganya dalam suasana sukaria. Ternyata perpisahan di dunia hanya sesaat, kembali mereka dikumpulkan bersama keluarga yang mereka cintai. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. Adapun mereka yang menerima kitabnya dengan tangan kirinya sambil membelakanginya, karena tidak suka untuk menerimanya. Pada saat tersebut dia akan menjerit, melonglong, mengharapkan kematian datang menjemput dirinya. Dia menyesali seluruh perbuatan dan waktunya yang dilalui dalam kehidupan dunia dalam kelalaian. Wa yasla sa'ira. Dan dia akan mendekam dalam api neraka sa'ir. Innahu kana fi ahlihi masrura. Dahulu dalam kehidupan dunia, dia bersama keluarganya hidup bersenang-senang, bersukaria, beriforia. Innahu dhanna an la yahur, dan dia beranggapan dirinya tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia bebas hidup tanpa ada tanggung jawab dan amanah. Ini sebagai pengantar pembicaraan kita dalam peringatan Ghadir Khum, agar kita tidak digiring oleh syaitan untuk berpecah belah, bercerai-berai, bergolong-golongan, hingga kita lupakan tujuan kita yang utama, Allah dan hari akhirat. Dan ini yang selalu diingat oleh sahabat-sahabat Nabi kita maupun keluarga Nabi kita Muhammad SAW. Mereka semua bersatu berpegang pada tali Allah. Berjalan di jalan Allah, berjuang untuk Allah, tidak berjuang untuk kelompok, golongan, ataupun fanatisme mereka. Nah, peristiwa Ghadir Khum dan riwayat di seputar ini dijadikan oleh sebahagian kalangan yang mengikuti syaitan untuk menjadi alat fitnah dan pecah belah. Nah, kita ingin mengambil pelajaran dari peristiwa Ghadir Khum ini sebagai pelajaran yang berguna bagi kita semua. Pada tanggal 10 Dzulhijjah, 8 hari sebelum peristiwa Ghadir Khum, kita semua tahu bahwa Nabi kita menyampaikan pesannya pada haji perpisahan beliau, Hajjatul Wada. Saya kira para jamaah semua tahu mengenai peristiwa Hajjatul Wada dan pesan-pesan yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW. Dan pesan yang beliau sampaikan di sana berhubungan dengan pesan yang terdapat dalam Ghadir Khum. Pesan yang amat penting yang disampaikan Nabi pada Hajjatul Wada maupun pada peristiwa Ghadir Khum. Nabi menyampaikan khutbahnya dalam Hajjatul Wada. Di antara apa yang beliau sampaikan, beliau menyampaikan dan menegaskan akan kesucian darah manusia, hartanya, begitu pula kehormatannya. Deklarasi ini deklarasi yang diumumkan jauh-jauh hari sekalian sebelum deklarasi yang diumumkan oleh PBB.
Beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum wa a'rabakum alaikum haramun ila an talqaw rabbakum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Wahai manusia, sesungguhnya darah sesama kalian, begitu pula harta sesama kalian, demikian pula kehormatan sesama kalian. Haram diharamkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana haramnya hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah ini. Di bulan Dzulhijjah yang diharamkan Allah dan di negeri yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketiga hal tadi sama haramnya dengan hari 10 Dzulhijjah, di bulan Dzulhijjah dan di negeri yang diharamkan Allah. Ini merupakan deklarasi yang diumumkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Lalu perhatikan bagaimana sikap kaum muslimin dalam menjaga kehormatan tersebut. Ternyata kita saksikan pelanggaran demi pelanggaran dilakukan. Padahal dahulu kaum musyrikin begitu memasuki bulan haram, atau musuh mereka berlari masuk berlindung di tempat yang diharamkan Allah, mereka menghentikan tangannya sampai orang tersebut keluar dari daerah yang diharamkan Allah. Mereka berperang, begitu datang bulan haram, langsung mereka hentikan peperangan mereka. Kaum musyrikin. Tapi ternyata kaum muslimin mengobarkan peperangan di bulan yang diharamkan Allah, bukan terhadap orang-orang kafir, terhadap sesama kaum muslimin. Seperti peperangan Teluk, ya. Kemudian juga peperangan yang berlangsung di antara Saudi Arabia, Emirat Arab terhadap penduduk Yaman, sesama saudara mereka. Kenapa bukan mereka arahkan serangan mereka kepada Zionis Israel, tapi kepada sesama saudara mereka? Jadi kita perhatikan betul-betul, ternyata kaum muslimin telah lupa kepada peringatan yang disampaikan Rasulullah SAW dan lupa juga kepada apa yang diingatkan Allah dalam surat At-Taubah. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi sebanyak 12 bulan. 4 bulan diantaranya bulan yang diharamkan Allah. Dzalika ad-dinul qayyim. Pengharaman ini mengisyaratkan kepada agama Allah yang lurus dan meluruskan kehidupan manusia dengan menjaga kesucian dan kehormatan. Karena tanpa manusia menjaga kehormatan, kesucian sesama mereka, niscaya akan terus terjadi peperangan dan pertumpahan darah tanpa ada batas. Bahkan kehidupan binatang lebih baik daripada kehidupan manusia yang tidak menghargai kehormatan. Binatang hanya memangsa pada saat lapar. Tapi manusia yang tidak beriman pada Allah, yang tidak menghargai kesucian, semakin kenyang, semakin lapar dan rakus. Maka jangan kalian berbuat kezaliman di antara sesama kalian. Ini merupakan pesan pertama yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Setelah itu Nabi mengharamkan riba dan dendam jahiliyah. Semua diharamkan. Kemudian Nabi juga mengingatkan kepada kita akan kesetaraan manusia. Semua sama di mata Allah. Dijelaskan oleh Rasul SAW bahwasannya, wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian satu. Inna rabbakum la wahid. Wa inna abakum wahid, begitu pula ayah kalian, orang tua kalian seluruhnya apapun suku kalian wahid. La fadla li arabiyyin ala ajami wala li ajami ala arabi illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan bagi seorang Arab atas non-Arabnya atau non-Arab terhadap atas Arabnya kecuali dengan ketakwaan kepada Allah. Jadi bangsa Arab atas bangsa Indonesia atau atas bangsa Persia, Persia terhadap Arabnya, Barat terhadap Timurnya, Timur terhadap Baratnya,
Tidak ada keutamaan bagi mereka di mata Allah melainkan dengan ketakwaan. Bukan seperti saat ini. Bagaimana umat Islam lupa kepada pesan Allah dan pesan Rasulnya. Sebahagian membanggakan kearapannya, sebahagian membanggakan juga asal usulnya, ya, dari suku maupun rasnya. Mereka lupa semua ini tidak bernilai di sisi Allah melainkan iman dan takwa seseorang. Sebagaimana pengumuman Allah, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ini merupakan pesan yang jelas dalam Al-Quran. Berulang kali Allah menjelaskan kesetaraan manusia, bahwa ayah ibu mereka sama dan Tuhan yang menciptakan mereka sama. Bahkan Nabi kita pun sama, kitab suci kita juga sama. Tapi kenapa kita berpecah belah di saat umat Nasrani yang Tuhannya ada 3, kitabnya ada 4, mereka bisa bersatu berjuang untuk kepentingan mereka. Melupakan perbedaan-perbedaan di antara mereka, kalau kita lebih banyak menonjolkan perbedaan daripada persamaan. Padahal hisab kita bukan di tangan manusia, hisab orang lain bukan di tangan kita, dan hisab kita bukan di tangan orang lain, tapi semua di tangan Allah Subhanahu wa taala Maliki Yaumiddin. Setelah Allah menjelaskan kesetaraan manusia, setelah Rasulullah menjelaskan kesetaraan manusia dalam khutbahnya, mengingatkan akan kewajiban kita untuk memperlakukan wanita dengan mulia. Istausu bin nisa'i khaira. Ini wasiat Rasul sebelum beliau meninggal dunia pada pesan Hajjatul Wada untuk memperlakukan wanita dengan mulia. Baik ibu kita, istri kita maupun anak-anak wanita kita. Jangan kita perlakukan mereka dengan perlakuan yang merendahkan, menghinakan mereka. Kemudian yang terakhir, Rasulullah SAW mengambil kesaksian dari umatnya pada saat tersebut. Ala hal ballagat, bukankah aku telah menyampaikan kepada kalian pesan ini? Sahabat seluruhnya bersaksi bahwa Rasul telah menyampaikan pesan tersebut. Kalau kita renungkan butiran-butiran pesan pada Hajjatul Wada, bagaimana seandainya kita umat Islam berpegang kepada pesan tersebut? Apa kira-kira hadirin sekalian yang kita akan nikmati dalam kehidupan dunia ini? Tapi semuanya kita abaikan. Ada yang berjuang dengan nama sunnah, tapi sunnah Rasul mereka tidak amalkan. Ada yang berjuang atas nama Ahlul Bait, tapi hanya sekedar nama, tapi jalan hidup Ahlul Bait mereka tidak ikuti. Padahal baik itu Ahlul Bait maupun sahabat Rasul, semua kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasulnya. Tidak ada seorang pun dari mereka melainkan mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada diri mereka. Sebagaimana yang dijelaskan Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Semua perintah Allah kepada Rasulnya, kepada pengikut Rasul untuk mengajak manusia kepada Allah. Kalau kita semua kaum muslimin mengajak manusia kepada Allah, kita akan bersatu apa bercerai-berai? Tapi sayang sebahagian mengajak kepada Syiah, sebagian mengajak kepada sunnah, bukan sunnah dalam arti yang sebenarnya, tapi mengatasnamakan sunnah, begitu juga mengatasnamakan Ahlul Bait. Ini yang tidak diinginkan Allah. Yang Allah inginkan dari kita, bagaimana bersatu bersama-sama berpegang kepada tali Allah dan berserah diri kepadanya sebagaimana pesan Ibrahim kepada anak-anaknya. Begitu pula Ya'qub. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Begitu pula pesan Allah kepada Rasulnya orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum la'allakum tahtadun. Pesan demi pesan dalam Al-Qur'an mengajak kita semua bersatu dalam agama Allah.
Tapi sebahagian orang merasa bangga kalau bisa mensyiahkan orang lain. Atau sebahagian lagi merasa bangga kalau bisa mengeluarkan, katakan seorang Syiah masuk kepada mazhab yang lain. Saya katakan bahwa dakwah ini bukan dakwah mengajak kepada Allah, tapi dakwah mengajak kita untuk masuk dalam hizbus syaitan. Tapi ajak manusia kembali kepada Allah, bersatu dalam agama Allah. Mencintai keluarga Rasul, mengikuti jalan mereka di atas, itu bukan merupakan monopoli orang Syiah. Ahlus sunnah pun mencintai keluarga Rasul. Begitu pula mengamalkan sunnah bukan hanya monopoli ahlus sunnah atau yang mengatasnamakan ahlus sunnah. Mereka kalangan Syiah kalau tidak mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW, Nabi tidak akan memandang mereka. Jadi kenapa kita mau disekat-sekat, dipecah belah, diadu domba yang melemahkan kekuatan kita? Akhirnya kita menyaksikan bagaimana negara-negara Islam dibantai, diusir dari tempat kediaman mereka. Dunia Islam atau dunia Arab semua duduk berpangku tangan menyaksikan saudara mereka dibantai. Padahal dahulu kala demi seorang wanita muslimah, Al-Mu'tasim mengerahkan pasukannya untuk menyelamatkan dirinya dari tangan Bizantium. Demi seorang wanita muslimah, dia kerahkan pasukannya untuk menyelamatkan dirinya. Sekarang kita saksikan puluhan ribu orang dibantai, orang tua, wanita, anak-anak yang tak berdosa. Ternyata dunia Arab bukan menyalahkan Israel, bukan memutuskan hubungan dengan Israel, malah mereka hadirin sekalian mengecam apa yang dilakukan saudara kita di Gaza yang menuntut kehormatan mereka. Lalu mereka mengecam negara-negara yang memberikan bantuan kepada Gaza seperti Yaman maupun Iran. Para pemimpin Iran mengatakan apa? Kalau seandainya kami duduk berpangku tangan tidak memberikan dukungan kepada Palestina, niscaya mereka akan menjadikan kami sahabat mereka. Tapi yang menyebabkan Amerika Barat menentang Iran karena sikapnya yang membela hak-hak dan kehormatan kaum muslimin. Begitu pula Yaman. Yaman negara kecil berani berhadapan dengan kapal induk Amerika. Berani hadirin sekalian mengirimkan rudalnya menuju Israel. Negeri mereka dibombardir, mereka tidak peduli. Mereka mengatakan kematian merupakan satu kehormatan bagi kami semuanya. Daripada kami mati dalam kehinaan, lebih baik kami mati dalam keadaan mulia. Berbeda orang yang menginginkan Allah dan hari akhirat, kematian sebagai syahid merupakan tujuan. Sedangkan mereka yang menginginkan dunia, keamanan, kenyamanan, kehidupan yang penuh dengan berbagai macam fasilitas hidup, itu merupakan tujuan mereka. Ini yang dituju oleh Arab Saudi, Emirat Arab, dan negara-negara Arab yang sejalan dengan mereka. Nah, para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Hajjatul Wada dengan pesan-pesannya tadi. Yang pertama, kehormatan darah, harta, dan kehormatan manusia wajib untuk kita jaga. Oleh karena itu jangan kita mengolok-olok satu kaum. Mungkin mereka lebih baik dari kita. Juga sebahagian wanita jangan mengolok-olok sebahagian yang lain, bisa saja mereka yang kita cemohkan lebih baik dibandingkan kita. Jangan juga kita mencaci, memaki sesama saudara kita. Jangan memberikan julukan yang tidak baik, jangan berburuk sangka, jangan mencari-cari kesalahan saudara kita, jangan juga mengumpat menceritakan kejelekan mereka. Semua merupakan larangan Allah dalam suratul Hujurat. Dan jangan gampang kita menerima berita buruk tentang saudara kita tanpa kita klarifikasi terlebih dahulu. Kemana perginya ayat-ayat ini? Ternyata semua kita abaikan. Kemudian pesan kedua tadi dalam Hajjatul Wada, Rasul menghapuskan dan mengharamkan riba serta dendam-dendam jahiliyah untuk tidak disebut dan diulangi kembali. Yang ketiga, kesetaraan manusia. Yang keempat, hak-hak wanita. Yang kelima, mengambil kesaksian dari umatnya bahwa Rasul telah menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita beralih melanjutkan pembicaraan kita menuju khutbah Ghadir Khum. Khum merupakan tempat dan di sana hadirin sekalian terdapat mata air. Dan ini merupakan tempat perpisahan jamaah yang menuju kembali ke Madinah, yang menuju ke Irak, yang menuju ke tempat-tempat dan suku-suku mereka
berkumpul di tempat tersebut. Lalu Nabi menyampaikan pesan terakhirnya bagi mereka pada saat tersebut. Dia mengatakan, wahai manusia, sudah tiba dan dekat saatnya utusan Tuhanku untuk menjemput aku. Mungkin pada waktu yang akan datang aku tidak akan menjumpai kalian. Maka dengarlah pesan-pesan yang aku sampaikan kepada kalian. Ini merupakan saat-saat sebelum Nabi berpisah dari umat. Kurang lebih 2 bulan setelah ini, Nabi meninggalkan umatnya, meninggalkan wahyu yang tadinya turun senantiasa kepada kita. Pada saat tersebut, hadirin sekalian, merupakan saat-saat dekatnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya berakhir, dan itu merupakan wahyu penutup dengan pesan yang Allah sampaikan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kemudian beliau mengingatkan, dan aku meninggalkan bagi kalian 2 pusaka yang memiliki bobot yang amat agung dan mulia. Ats-tsaqal di sini menunjukkan hadirin sekalian sesuatu yang memiliki bobot dan makna yang amat kuat dan indah. Bukan menunjukkan beratnya sesuatu yang kita pikul, karena ajaran Islam merupakan ajaran yang mudah. Inni tarikun fikumuz tsaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Kitabullah wa itrati ahla bait. Aku tinggalkan bagi kalian 2 pusaka, yang satu lebih besar dari yang lain, yaitu Al-Quran. Di sana terdapat petunjuk dan cahaya. Yang kedua adalah itrati ahla baiti. Kalau kalian berpegang teguh pada keduanya, kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Wa annahu malan yaftariqa hatta yarida alayyal haud, dan dua-duanya tidak akan berpisah hingga datang ke hadapanku di telaga nanti, tempat Nabi berkumpul bersama umatnya. Di sana Nabi menantikan umat. Dan pada saat tersebut banyak keadaan yang menyedihkan terjadi. Ternyata berbondong-bondong manusia menuju telaga, sebahagian dari mereka tidak diizinkan untuk masuk. Bahkan sebahagian orang-orang yang dikenal Nabi pada masa hidupnya, ketika mereka dihalangi untuk masuk, Nabi mengatakan, innahum ashabi. Innahum ashabi ya Rabbi, mereka sahabat-sahabatku. Dijawab oleh Rasul, ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Kamu tidak tahu apa yang mereka telah lakukan setelah kepergian kamu. Ini hadis sahih, terdapat dalam buku-buku yang sahih, baik di Bukharinya, baik di Muslimnya, dan buku-buku yang lain. Artinya pada saat tersebut tidak ada diskriminasi. Baik orang yang pernah bersahabat dengan Rasul, baik itu kalangan tabi'in hingga kita, baik juga cucu Rasulullah SAW. Sebagaimana anak Nuh dipisahkan dari ayah, begitu pula istrinya, maka pada hari tersebut tidak ada diskriminasi dan perlakuan istimewa. Walaupun dia merupakan anak cucu Rasulullah, kalau tidak mengikuti Rasul, maka dia akan dipisahkan dan tidak diizinkan untuk berkumpul bersama kakek mereka. Al-Quran di dalam dia terdapat petunjuk dan cahaya. Dan dia juga merupakan rahmat. Dia juga merupakan mizan, raca dan furqan yang memisahkan di antara hak dan batil. Lalu yang kedua, wa itrati ahla baiti. Islam konseptual terdapat dalam Al-Quran. Sedangkan pengamalan Al-Quran yang sebaik-baiknya dari Nabi kita Muhammad SAW. Dilanjutkan dengan itrahnya, keluarganya, begitu pula para sahabat yang mengikuti Rasulullah SAW. Kita bertanya-tanya, kata itrah ini dari apa sebetulnya asalnya? Kata itrah di sini sebetulnya hadirin sekalian diambil dari kata al-itr.
aroma wangi-wangian. Aroma wangi-wangian yang semerbak dan harum. Rasulullah menambahkan kata itrah di samping ahlul bait untuk menjelaskan ahlul bait yang sebenarnya. Dengan aroma yang semerbak dan harum, wangi-wangian yang tercermin dalam akhlak perilaku mereka yang mulia, yang menyatu dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata ahlul bait, hadirin sekalian, adalah mereka-mereka yang berada di bawah naungan rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun anak cucu Nabi kita tidak dikatakan sebagai ahlul bait dalam arti yang hakiki, tapi dikatakan sebagai dzurriyyah ahlul bait. Bukan ahlul bait. Karena ahlul baitir rajul yang berada di bawah naungan rumahnya. Oleh karena itu ahlul bait yang sebenarnya sebetulnya Rasulullah, kemudian termasuk istri-istrinya. Dalam definisi Al-Quran, ahlul bait ini mencakup istrinya, termasuk juga hadirin sekalian, Fatimah, Ali suaminya, Al-Hasan wal Husain, mereka merupakan ahlul baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula cucunya, ya. Cucu dari Rasulullah Al-Hasan wal Husain, semua mereka masuk dalam kategori ahlul bait. Sedangkan yang datang setelah itu, kalau kita memanggil mereka sebagai ahlul bait, maksudnya min dzurriyyati ahlul bait, ada yang dibuang di sini. Nah, ahlul bait di atas hari ini sekalian merupakan sebaik-baiknya contoh. Pepatah Arab mengatakan ahlu Mekah adra bi syi'abiha. Penduduk Mekah lebih tahu mengenai Mekah, lereng-lerengnya, bukit-bukitnya, lembah-lembahnya, tidak ada yang lebih tahu dari apa? Penduduk Mekah mengenai kota Mekah. Begitu juga yang mengetahui tentang Rasul, pribadinya, hal-hal yang terbaik dari apa yang dilakukan Rasul, yang lebih tahu adalah keluarganya. Oleh karena itu keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu merupakan sorotan dan ikutan. Dan kita saksikan sahabat-sahabat besar seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dalam berbagai macam hal mereka merujuk kepada siapa? Kepada keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanya kepada Amir Mukminin Ali bin Abi Thalib, di samping menantu beliau juga sepupu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sahabat yang menentang dan menolak ataupun tidak mengakui keutamaan Amir Mukminin dalam hal ini, hadirin sekalian. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan sebuah ayat dalam suratul Ahzab, An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Dan Rasulullah mengatakan bahwasannya Allah adalah maulanya dan Nabi adalah maula kulli mu'min, maula dari setiap orang yang beriman. Lalu setelah itu beliau mengangkat tangan Ali sambil mengatakan, man kuntu maula fa aliyun maula. Siapa yang menganggap aku sebagai maulanya, maka Ali sebagai maulanya. Nah, kata maula di sini terjadi perbedaan pendapat di antara kalangan Syiah maupun di kalangan Ahlus Sunnah. Mereka semua mengakui hadis ini karena hadis ini merupakan hadis mutawatir. Hadis yang tidak diragukan kebenarannya. Sampai Syekh Nasruddin Albani mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah mengingkari hadis ini, mengatakannya dhaif, padahal hadis ini mutawatir karena ketidaksukaannya terhadap Syiah. Jadi man kuntu maula fa aliyun maula merupakan hadis yang mutawatir, sama dengan hadis yang lain, amma tarda an takuna minni bi manzilati Harun min Musa. Apa kamu tidak ridha wahai Ali? Di mana kedudukan engkau dengan aku bagaikan Harun dengan Musa. Ini ketika Nabi akan pergi berperang dalam peperangan Tabuk, Imam Ali tidak diizinkan untuk pergi bersama-sama tapi menjaga Madinah. Beliau mengatakan, masa kamu tinggalkan aku bersama kaum wanita? Rasulullah mengatakan, ama tarda minni ya Ali an takuna bi manzilati Harun min Musa. Apa kamu tidak suka kedudukan kamu dengan aku ini bagaikan Harun dan Musa? Ternyata hadirin sekalian, ya, apa yang digambarkan Rasul terjadi. Apa yang digambarkan Rasul terjadi dengan jelas. Ketika beliau diangkat sebagai Amirul Mukminin,
beliau menegakkan hukum Allah dan Rasulnya, terjadi pembangkangan dan penentangan. Persis seperti Harun yang ditentang oleh Bani Israel setelah kepergian Musa untuk menepati perjanjian bersama Allah. Akhirnya beliau dicemoohkan, kamu tidak seperti Abu Bakar, Umar. Dijawab, pada masa Umar dan Abu Bakar, rakyatnya seperti saya yang patuh terhadap pemimpin. Tapi rakyat saya seperti kalian yang tidak tunduk kepada pimpinan kalian. Bukan karena saya tidak mampu untuk memimpin, tapi perbedaan antara rakyat dan pengikut Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma dibandingkan dengan pengikut saya. Bahkan pengikut Muawiyah lebih setia kepada Muawiyah daripada pengikut Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Jadi para jamaah sekalian, peristiwa Ghadir Khum ini sebuah peristiwa yang mengingatkan kita akan saat-saat Nabi pergi meninggalkan dunia, meninggalkan pesan-pesan yang penting bagi kita semua untuk berpegang pada kitab Allah dan keluarga Rasulnya. Mungkin orang mengatakan apa? Kita tidak langsung mendengarkan pesan-pesan dari keluarga Rasul. Dan banyak riwayat-riwayat dari mereka merupakan riwayat yang palsu. Bagaimana kami dapat menjamin kebenaran sikap kami mengikuti keluarga Rasul kalau riwayatnya banyak yang meragukan? Jawabannya hadirin sekalian, keluarga Nabi kita di atas mengingatkan kita. Idza rawaitum an Rasulillahi wa anna fa'ribuhu ala kitabillah. Kalau kalian meriwayatkan sesuatu dari Rasulullah, meriwayatkan juga sesuatu dari kami, maka cocokkan dengan kitab Allah. Fama wafaqahu fakhudhuh. Apa yang cocok sejalan kalian ikuti, wa ma khalafahu fatruku, yang tidak cocok kalian singkirkan dan kalian tinggalkan. Lianna la naqulu ma yukhalifu kitab Allah, karena kami tidak akan mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis tadi disebutkan wa annahuma lan yaftariqa hatta yarida alayya al-haud. Dua-duanya tidak akan pernah berpisah antara Quran dan keluarga Rasul. Maka semua riwayat dari keluarga Rasul, baik dari versi sunnah maupun versi syiah, bertentangan dengan Quran, bukan dari mereka. Seharusnya ini juga sikap kita terhadap riwayat-riwayat yang ada pada Ahlus Sunnah. Selagi bertentangan dengan Quran, wajib untuk kita abaikan dan kita tinggalkan. Nah, menurut pandangan Syiah kata man kuntu maula fa'aliyun maulah, mereka mengatakan siapa yang menganggap aku sebagai pemimpinnya maka Ali sebagai pemimpinnya. Dalam pandangan Ahlus Sunnah mereka mengatakan siapa yang menganggap aku sebagai kecintaan yang mereka cintai, maka mereka juga wajib mencintai Ali. Tidak penting bagi saya hadirin sekalian perbedaan ini, karena ini merupakan kejadian di masa lampau, bukan saat kampanye dan pemilihan. Bukan saat kampanye dan pemilihan. Bukan pada saat kita memilih Abu Bakar atau memilih Ali, tidak. Jangan seperti kejadian di Amerika. Ketika di satu masjid terjadi keributan di antara Syiah dan Sunnah. Sampai mengundang polisi untuk datang. Waktu polisi bertanya kepada mereka, apa yang menyebabkan terjadinya keributan? Mereka mengatakan perselisihan pertentangan mengenai pemimpin kami antara Abu Bakar dan Ali. Ditanya oleh polisi Amerika, siapa mereka? Apakah mereka calon pemimpin kalian? Mereka mengatakan bukan. Ini merupakan pemimpin-pemimpin kita di masa yang lampau. Polisi geleng-geleng kepala habis. Yang mereka ributkan bukan yang saat ini mereka hadapi. Oleh karena itu kalangan Syiah yang beranggapan bahwa Ali merupakan imam yang paling tepat menurut mereka, asal mereka tidak melakukan serangan pada pihak yang lain, itu pilihan mereka. Begitu juga kalangan Ahlus Sunnah yang mengatakan bahwa Abu Bakar merupakan pemimpin yang apa? Yang datang setelah Nabi kita Muhammad SAW. Silahkan itu anggapan mereka, karena ini bukan merupakan masalah yang kita hadapi saat ini. Dengan syarat saling menghargai, menghormati perbedaan, tidak mencerca, tidak mencaci, tidak memaki, tidak memecah belah, dan tidak menjadikan perbedaan ini sebagai fitnah di antara kita. Tapi mari kita rajut persatuan kita, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Mencintai Ahlul Bait bukan hanya monopoli Syiah, Ahlus Sunnah juga wajib mencintai keluarga Rasul. Bahkan sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka mencintai keluarga Rasul. Dan dalam hal ini hadirin sekalian, dalam menyikapi perbedaan ini, hendaknya kita mengikuti Imam Ali alaihi salatu wassalam. Syiah dalam hal ini wajib mengikuti Imam Ali kalau mereka mengakui sebagai Syiah Imam Ali. Kita ingin tanya pada para jamaah sekalian, bagaimana kira-kira hubungan Imam Ali dengan ketiga sahabat tadi? Pada masa hidupnya baik apa tidak? Imam Ali mendukung Abu Bakar dalam pemerintahan, memberikan masukan, bahkan ikut berjihad bersama beliau. Pada masa Umar Ibn Khattab juga Imam Ali memberikan dukungan, bahkan ketika Umar Ibn Khattab mau berangkat perang meninggalkan Madinah menuju Yarmuk, beliau larang. Kamu bagikan tali bagi sebuah kalung, bila terputus kalinya, maka kalung tersebut akan berserakan. Beliau memberikan nasihat, masukan, hingga beliau mengatakan laula aliyun lahalaka Umar dalam berbagai macam fatwanya. Pada masa Uthman selalu hadirin sekalian berpegang pada Imam Ali. Ketika pasukan mengepung dia, mencerca dia katakan, kembali wahai Ali, hadapi mereka. Ketika fitnah juga terjadi, orang berkerumun di sekeliling Imam Ali diperintahkan untuk meninggalkan Madinah menuju ke Yambu. Dia pergi ke Yambu untuk meninggalkan fitnah. Sampai ketika Sayyidina Uthman diserang dan dikepung, dia perintahkan Hasan Husain untuk melindungi Uthman bin Affan. Artinya, dengan hadis Ghadir Khum tadi yang diumumkan, man kuntu maula fa'aliyun maula, Imam Ali betul-betul menunjukkan sikap yang mulia dan memuliakan sahabat-sahabat Nabi yang berjuang bersama Rasul. Sebagai satu bukti bahwa Imam Ali tidak membenci mereka. Tahu tidak para jamaah sekalian, bahwa Imam Ali memiliki beberapa anak, di antara nama anaknya Abu Bakar, Umar, Utsman. Mungkin orang mengatakan saya mengada-adakan hal ini. Ketika Sayyid Ali Khamenei, pemimpinan spiritual Iran pada saat ini, ditanya, apakah betul Amirul Mukminin memiliki anak yang bernama Abu Bakar, Umar, dan Utsman? Beliau menyatakan betul. Ibu mereka adalah Ummul Bani. Dan mereka mati pada peperangan Karbala. Saya mau tanya pada para jamaah sekalian, kalau kita tidak suka pada seseorang, mau nggak kita abadikan namanya pada anak kita? Mau nggak? Dan anak-anak tersebut lahir setelah meninggalnya, wafatnya Sayyidah Fatimah. Artinya setelah Abu Bakar diangkat, setelah Umar diangkat, anak-anak tersebut lahir. Dan diberikan nama Abu Bakar, Umar, Utsman, ini sebagai pertanda bahwa beliau tidak ada kebencian terhadap mereka, bahkan beliau berjuang bersama-sama mereka. Nah, yang kita ingin ambil dari peringatan Ghadir Khum ini bukan hanya perayaan untuk makan, minum, bersenang-senang, bergembira, tapi kita ingin lebih menegaskan bahwa ini merupakan peringatan yang mengingatkan kita akan pesan Nabi kita Muhammad SAW, kembali kepada kitab Allah, kembali kepada keluarga Nabi kita Muhammad SAW yang semerbak mengeluarkan aroma keindahan dari kepribadian Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu perlu kita mempelajari akhlak Ahlul Bait agar kita tahu dan kenal mereka dari dekat, bukan hanya sekedar cerita atau kita memahami Ahlul Bait secara salah. Kita memahami perilaku sebagian habaib-habaib yang tidak benar perilakunya, yang melakukan tindakan-tindakan yang betul-betul konyol atau bercerita, berbicara dalam agama Allah yang tidak benar, mereka bukan termasuk dalam itrah. Bukan termasuk dalam itrah. Karena kata itrah di sini menunjukkan keluarga Nabi yang harum semerbak, yang membawa rahmat dan menaburkan keindahan di tengah-tengah umat. Oleh karena itu mempelajari akhlak kepribadian Ahlul Bait yang mulia akan menjadi tolok ukur yang jelas bagi kita bahwa banyak orang-orang mengaku sebagai keluarga, keturunan, tapi apa yang mereka perbuat jauh daripada apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu ketika Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib membaca firman Allah, Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'u wa hadzan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Sesungguhnya
orang yang paling berhak mengaku sebagai apa? Pengikut Ibrahim. Siapa hadirin sekalian? Nabi kita Muhammad SAW. Orang-orang yang beriman yang mengikuti Rasul dan para pengikut Ibrahim, mereka lah yang paling berhak mengaku sebagai apa? Pengikut Ibrahim. Bukan seperti klaim orang Yahudi bahwa kami mengikuti ajaran Ibrahim tapi perbuatan mereka tidak sesuai. Yang paling berhak mengaku sebagai pengikut Ibrahim Nabi kita Muhammad SAW beserta orang yang mengikuti Ibrahim dan orang yang mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Lalu Imam Ali mengatakan apa? Inna awlan nasi bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam lalladzina tabau. Sesungguhnya orang yang paling berhak mengaku bahagian dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikutinya. Man ata'ahu walau kana 'abdan habasyiyya, walaupun seorang budak Habasyi. Wa idza aduwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man asah walau kana sayyidan qurasyiyya. Sedangkan musuh Nabi Muhammad orang yang menentangnya walaupun dari apa? Keturunan Quraisy. Oleh karena itu walaupun dari soal darah dan nasab tidak terhubung dengan Nabi kita secara langsung. Tapi kalau hidupnya mengikuti jejak Rasul dan keluarganya, maka dia lebih berhak untuk menjadi pengikut itrah dibandingkan orang yang berdarah mempunyai hubungan dengan Rasul, tapi apa? Tapi tidak mengikuti jejak langkah beliau. Jadi kata itrah di sini bisa bermakna hakiki, yang darah dan ikutannya kepada Rasul, kepada Al-Quran, dan termasuk juga makna majasnya. Mereka walaupun tidak memiliki hubungan darah, tapi mereka mengikuti Rasul dan keluarganya. Mereka juga akrab dengan Al-Quran, mengikuti petunjuk Al-Quran, menyampaikan juga ajaran Al-Quran di tengah-tengah umat, mengajak umat bersatu dalam agama Allah. Mereka adalah pengikut itrah yang sebenarnya. Jadi tidak dibatasi oleh nasab, tidak dibatasi oleh darah. Para jamaah sekalian, bila mengikuti jejak langkah mereka, maka kalian semua bahagia daripada itrah. Tapi kalau tidak mengikuti, walaupun darahnya terhubung ke sana, sama dengan Nuh dan putranya. Oleh karena itu dalam Islam tidak ada diskriminasi, tidak ada perlakuan yang berbeda. Allah akan memperlakukan sama. Sebagai penutup, Abu Abdullah As-Sadiq, dia merupakan Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ibu beliau adalah Sayyidah Fatimah. Imam Ja'far mengatakan, innallaha la yuhabi ahadan. Allah tidak pilih kasih terhadap siapapun. Apabila Allah menjerumuskan iblis karena kesombongan, maka Allah juga akan memperlakukan manusia dengan perlakuan yang sama. Sebagaimana Allah jerumuskan iblis ke dalam api neraka karena kesombongannya, begitu juga Allah akan jerumuskan manusia yang sombong dalam barisan iblis. Jadi Allah tidak melihat dia manusia, ini jin, perlakuan Allah sama kepada mereka. Nah, tinggal kita memilih apa kita mau mengikuti Rasul, kemudian itrah yang bersama Rasul, kemudian sahabat-sahabat Rasul juga yang menyatu bersama Nabi kita. Apa kita ingin memilih mereka hadirin sekalian yang hidup dengan kesombongan, dengan kebanggaan, yang hanyut hadirin sekalian bersama kesombongan mereka mengatakan bahwa kami kelompok-kelompok yang selamat. Sedangkan para keluarga Rasul menangis di hadapan Allah, meratap. Sampai kalau kita dengar ratapan mereka, seperti ratapan Amirul Mukminin dalam doanya, seolah-olah dia merupakan seorang yang paling berdosa di atas muka bumi. Penuh rasa takut, penuh rasa harap kepada Allah. Bahkan Nabi pun dalam sholatnya terdengar suara bagikan air yang mendidih. Padahal beliau merupakan orang yang telah mendapatkan kabar gembira. Tapi kita saksikan saat ini kenapa orang justru memandang remeh perbuatan-perbuatan mereka. Dan Nabi mengingatkan bahwa syaitan telah berputus asa untuk mengembalikan kalian ke dalam kesyirikan di negeri ini. Tapi syaitan masih memiliki harapan pada apa-apa yang kalian pandang sepele. Dosa-dosa yang kalian pandang sepele, itu yang digunakan syaitan untuk menyesatkan kita. Di mana para sahabat dahulu kala memandang ini merupakan hal yang besar, di mata kita ini merupakan hal-hal yang sepele dan kecil. Para jamaah hadirin yang dirahmati Allah, saya tidak ingin
dalam peringatan seperti Ghadir Khum yang amat indah ini, yang mengisahkan saat Nabi akan meninggalkan umatnya menyampaikan pesan yang begitu indah. Kita terbawa oleh fanatisme terhadap kelompok, kita menolak yang benar, membenarkan yang salah. Nah, sebagai penutup, hadirin pasti sering mendengarkan hadis yang berbunyi, inni tarikum fikum tsaqalain ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di abada, kitabullah wa sunnati wa sunnati. Riwayat sunnati ternyata tidak terdapat dalam apa? Dalam kutub besar seperti Bukhari, Muslim, ya. Begitu juga dalam Musnad Imam Ahmad bin Hambal, dalam buku-buku sahih di kalangan Ahlus Sunnah tidak diriwayatkan. Dia diriwayatkan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dalam keadaan muttasil, tapi rawi-rawinya dikenal sebagai pendusta. Ternyata diriwayatkan oleh Tabari dalam keadaan muqati, tidak tersambung dia punya riwayat dalam Tarikh At-Tabari. Sedangkan riwayat yang sahih yang sebenarnya sebetulnya adalah kitab Allah wa itrati ahla baiti, diriwayatkan oleh Muslim, oleh Musnad bin Ahmad bin Hambal. Kemudian hadis ini, hadis sekalian, bahkan diakui kesahannya oleh Albani. Walaupun dalam pemahamannya berbeda, tapi hadis ini merupakan hadis yang diakui kesahihannya. Sedangkan hadis kitab Allah wa sunnati merupakan hadis yang diragukan, tapi ini yang lebih populer. Kenapa? Karena fanatisme. Nah, kita di sini ingin menyampaikan sesuatu atas dasar fakta, bukti, dan kebenaran. Allah jadikan Rasul sebagai contoh, Allah jadikan itrah nabinya sebagai contoh bagi kita semua. Bukan karena kefanatikan, tapi karena apa yang dikabarkan oleh Nabi kita. Dan perlu kita jelaskan bahwa kata itrah di sini menunjukkan hari ini sekali kesatuan antara mereka dengan Alkitab. Jadi jangan sekali-kali kita menganggap seluruh keturunan Nabi kita Muhammad SAW sebagai itrah atau sebagai pengikut itrah. Yang menjadi pengikut mereka, tolok ukurnya jelas Al-Quran. Akhlak kepribadian mereka yang sejalan dengan Rasul dan Al-Quran. Mereka lah itrah yang sebenarnya, yang patut menjadi tolok ukur agar tidak memasukkan hadirin sekalian mereka yang tidak menghormati kakek mereka sendiri, menyebarkan kebohongan, melakukan kerusakan di muka bumi, lalu mereka mengklaim sebagai keluarga Rasul. Ini merupakan klaim-klaim yang tidak benar. Apa yang saya sampaikan mungkin ini akan menyakiti sebagian orang, tidak menyenangkan sebagian orang. Jadi sikap saya dalam hal ini, sebagaimana dakwah kita untuk umat Islam yang satu, untuk Islam yang satu, tidak berpecah belah, tidak terbawa dalam kefanatikan maupun kesombongan, dan kita mengajak umat seluruhnya untuk mencintai keluarga Rasul, mencintai juga sahabat-sahabat Rasul yang berjuang di jalan Rasul. Kalau mereka mengatakan bahwasannya sahabat-sahabat yang utama telah mengkhianati pesan Nabi kita Muhammad SAW, kita jawab antara fakta dan kabar berbeda. Fakta bahwa Imam Ali bekerja sama bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Yang dua merupakan mertua Rasulullah, yang dua merupakan menantu Rasulullah SAW. Oleh karena itu kelanjutan hadis tadi, walaupun tidak mutawatir, Allahumma wali man walah, wa adi man ada, wansur man nasarah, wa ahibba man ahabba. Walaupun dinyatakan tidak sekuat tadi, tapi di sini menunjuk hadirin sekalian bahwa ketiga sahabat besar tadi tidak memerangi Imam Ali. Tapi Muawiyah bin Abi Sufyan dengan tegas mengangkat senjata, memberontak, menentang kepemimpinan beliau, padahal beliau dipilih oleh yang memilih Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Yang heran, orang masih membesar-besarkan Muawiyah, sedangkan menyebutkan Ali dianggap sebuah dosa. Tahu nggak para jamaah sekalian? Di antara habaib-habaib ini, banyak mereka yang enggan untuk menyebutkan apa? Sayyidina Ali atau Imam Ali. Takut dikatakan sebagai Syiah. Tapi menyebutkan Sayyiduna Muawiyah merupakan kebanggaan buat mereka. Di saat kehormatan Imam Ali dicerca, mereka berpangku tangan. Tapi di saat Muawiyah disebutkan dengan sebutan yang buruk, mereka langsung berang. Kita bertanya, apa kira-kira? Rupanya manusia dikumpulkan oleh Allah bukan berdasarkan nasabnya, berdasar loyalitasnya. Yang loyalitasnya kepada Muawiyah, kita doakan mereka dikumpulkan bersama Muawiyah.
yang loyalitasnya kepada al-itrah an-nabawiyah, kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Al-Quran, apapun latar belakang kita, perbedaan suku kita, warna kulit kita, bangsa kita, semoga Allah kumpulkan kita bersama Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, bersama para itrah, bersama para sahabat mulia, dan mari kita bersatu di jalan Allah. Ini kesempatan kita untuk menuju jalan keselamatan di dunia maupun di hari akhirat. Apabila terjadi huru-hara di negeri kita, dan ini kemungkinan bakal terjadi sebagaimana dunia juga mungkin akan mengalami kerusuhan, yang aman dan damai hanya mereka yang bersatu bersama-sama di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para jamaah sekalian. Mohon maaf saya tidak membawa tutur cerita-cerita yang aneh-aneh, karena tujuan saya adalah melakukan islah dan mengajak umat bersatu. Adapun hisab setiap manusia yang di atas bukan tanggung jawab saya. Saya bertanggung jawab atas amal perbuatan saya dan berharap dengan menyampaikan kebenaran Allah mengampuni dosa kesalahan saya dan menjadikan kita semua bersama-sama berkumpul bersama orang-orang yang dicintai Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semua diampuni, Allah curahkan rahmatnya, Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk masuk bergabung dalam kafilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tutup hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.